Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Winandi Sudarso Channel. Oke, di video kali ini akan agak berbeda dengan video-video sebelumnya. Kenapa? Karena kalau di video-video sebelumnya saya selalu membahas tentang otomotif, oke, tentang perawatan otomotif. Nah, kalau di video kali ini kita akan ngebahas tentang manufaktur sebuah produk. Oke. Jadi gini, sebelumnya di Instagram saya, kalau buat teman-teman yang belum follow mungkin boleh follow Instagram saya Winandi Sudarso. Nah, di sana saya sempat bikin pertanyaan tentang gimana kalau channel ini kita buat tentang proses manufaktur sepatu. Nah, ternyata hasil dari jawabannya itu banyak teman-teman yang tertarik mau tahu tentang proses produksi sepatu ini. Kebetulan saya sendiri juga bergerak di bidang manufaktur sepatu ini. Jadi saya juga ingin membagikan informasi kepada teman-teman tentang bagaimana sih proses produksi manufaktur sepatu. Sepatunya sepatu apa nih? Sepatu wanita gitu. Karena gini, mungkin kalau teman-teman dicari di Google atau di YouTube, mungkin banyak teman-teman menjumpai banyak juga YouTube yang udah ngebahas tentang proses produksi sepatu, tapi sepatunya mungkin sepatu olahraga ya, sepatu sport gitu. Kalau di kita ini kita akan ngebahas tentang proses produksi sepatu wanita, karena yang kita tahu sendiri produksi sepatu wanita ini sebenarnya 80% masih menggunakan kerajinan tangan. Akan tetapi kita juga tetap menggunakan mesin, tapi mesin itu hanya sebagai alat bantu kayak gitu. Nah, mungkin video ini nanti akan saya bagi jadi 2 part. Kebetulan pabrik ini masih libur karena kita tahu COVID kemarin mulai dari sekitar bulan Maret gitu ya. Nah, pabrik ini terakhir beroperasi itu di bulan April sampai akhir April. Nah, kebetulan libur. Nah, nanti mungkin di video, karena kebetulan lagi libur, mungkin sekarang saya nggak bisa ngajakin teman-teman untuk perkenalan dulu. Kita lihat alat-alat apa aja sih, mesin-mesin apa aja yang dipakai untuk membantu proses manufaktur sepatu kayak gitu. Nah, mungkin nanti kalau di video part 2-nya saya baru akan ngevideoin lagi kepada teman-teman tentang proses pembuatannya ya gitu, proses pembuatannya. Karena nanti kan kalau di video part kedua udah ada karyawan, orang-orang yang kerjanya juga gitu. Jadi nanti saya bisa share kepada teman-teman lagi. Nah, tapi sebelum teman-teman nonton video ini, boleh teman-teman bantu dengan cara klik like, komen, dan subscribe ke Winandi Sudarso Channel ini. Karena dengan teman-teman like, komen, dan subscribe akan membuat channel ini semakin berkembang ke depannya dan membuat saya semakin semangat untuk terus berbagi informasi kepada teman-teman. Oke, jadi tonton video ini sampai habis. Kita akan mulai keliling di lantai 1 pabrik ini. Nah, jadi pabrik ini tuh terbagi jadi 4 lantai ya. Sekarang kita ada di lantai 1-nya. Nah, di lantai 1-nya ini kita bisa ngejumpain ada beberapa mesin ya. Ini itu mesin tarik ya. Mesin tarik untuk sepatu. Jadi di sini tuh udah ada siulas ya. Di sini tuh udah ada siulas. Ini namanya siulas atau dibilang kayu lis. Nah, di ini tuh biasa udah ada size-nya ya, ukurannya ya. 36 sampai 40 gitu. Ini size kiri, oke. Nah, ini insole. Oke. Nah, biasa nih kalau kita mau pakai mesin ini, biasa nih bakal kita pasang dulu kayak gini. Terus nanti di bawahnya kita pantek, oke. Setelah itu ini namanya upper ya, by the way. Oke. Sorry ya kalau videonya ini kayaknya agak nggak bagus pengambilannya karena saya sendiri di sini nggak dibantu, jadinya kayak gini. Nah, nanti kalau udah jadi kayak gini, ini akan dipasin sama muka di pisau gininya. Nah, nanti kalau teman-teman lihat di sini ada gigi, ada kayak semacam apa namanya, gerigi ya kalau kelihatan. Ini yang akan ngejepit kain-kainnya ini untuk ditarik ditempel ke bawah. Tapi sebelumnya nanti ini bakal dilem dulu, semua ini bakal dilem sekeliling. Oke. Terus nanti ini ketika dipasang
Nah, ini akan ditarik kayak gini. Ini akan ditarik ke bawah, lalu dia nyatu nempel ke bawah. Kayak gitu. Kalau ini mesin untuk tarik bagian belakang. Oke, bagian belakang. Tapi kalau ini kan jenisnya sepatu flat. Kalau ini untuk sepatu-sepatu yang pakai hak kayak gitu. Ini bisa pakai ini. Di sini juga ada mesin. Oke. Nah, kalau mesin ini kita buka ya. Mesin ini tuh bentuknya begini. Nah, ya. Nah, mesin ini berguna untuk apa kita bilangnya aging ya. Untuk aging sole. Ini kan sole nih. Sole sepatu yang belum kita tempel, yang masih dalam bentuk lembaran. Nah, kalau bisa lihat ini kan ujungnya tajam nih. Nanti pakai mesin ini akan digerinda sekeliling kayak gini. Gitu, digerinda. Sehingga nanti hasilnya itu akan seperti ini. Ini sesudahnya sole yang udah di aging tuh, lebih membulat. Dan ini jadi bikin sepatu juga kelihatannya lebih bagus kayak gitu, nggak seperti ini nih. Perbandingan sama ini yang teman-teman bisa lihat ya. Nah, kalau ini tidak di aging tuh, tajam. Kalau ini yang udah di aging kayak gitu. Nah, kalau ini tuh dibilangnya mesin pon. Mesin pon tuh untuk apa sih? Ini untuk motong-motong. Jadi ini bisa berguna untuk kayak gini, motong sol ya. Ini dipotong menggunakan mesin kayak gini. Jadi nanti cara operasinya gini. Nanti ini kan posisinya lagi mati ya. Nanti kalau dia lagi nyala, ininya dia bakal ngangkat. Lalu ini ada pisau-pisaunya, oke. Ini tuh ada pisau bermacam-macam jenis ukurannya dari 36 sampai 40. Nah, nanti di sini ada satu lembar sol karet. Oke, ini alasnya, alas potongnya. Ini nanti kita akan susun kayak gini. Lalu nanti ini ketika mesin diangkat, dipres. Nah, hasilnya kayak gini nanti tuh. Jadi dipotong kayak gini. Ya. Ini ada mesin jahit juga di sini gitu. Ini mesin jahit untuk bikin upper. Upper tuh apa? Upper tuh yang kayak gini tadi. Ya, jadi kalau ada nggak butuh jahit atau apa nanti dia bikinnya di sini. Kayak gitu. Nah, di sini di lantai bawah kita ya kayak gini gitu. Ada apa namanya? Dus-dus. Terus ini barang-barang kita yang udah jadi kita taruh di sini semua, kita kumpulin kayak gitu. Nanti kita akan langsung aja ya naik ke lantai 2. Nah, ini lantai 2-nya. Oke. Ini itu tempat untuk kalau sepatu-sepatu jadi, sepatu-sepatu yang baru jadi kita semua taruh di sini biasa, karena biasa kalau sepatu-sepatu yang udah ada di sini biasa itu sepatu-sepatunya udah jadi, itu dia udah masuk proses QC. Masuk quality control, biasa dicek semua kayak lem-lem apa semua di sini gitu. Jadi nanti ini semua kerjanya di sini. Jadi sepatu-sepatunya nanti dijejer di sini, dicek semua kebersihannya sebelum masuk ke pack. Ada beberapa mesin di sini. Ini juga termasuk salah satu mesin kita yang mesin ini import dari Jerman. Di sini ada mesin cap merek sepatu. Jadi mesin ini juga membantu kerja kita untuk kayak gini, bikin merek cap apapun di sini di tatak sepatu ini. Jadi mesin ini pakai hidrolik ya sistemnya. Jadi sistemnya ada mekanisme pencet. Jadi ketika nanti kita pencet, lalu nanti tataknya kayak gini, nanti dia ngecap gitu, kayak gitu. Ya, ini tempat-tempat kulit, oke. Nah, ini biasa tempat kita gambar. Biasa kalau kita sebelum mau bikin sepatu, biasa satu lembar kulit ini kita gambar di sini, oke. Size dari 36 sampai 40 kita gambar semua di sini. Setelah itu baru setelah kita gambar semua baru kita potong, kita bikin mukanya semua kayak tadi. Kayak gitu. Nah, ini beberapa contoh aja, saya nggak bisa kasih lihat semua, tapi ini adalah beberapa contoh aja sepatu kita yang kita bikin. Kayak gini, kita bikin sepatu wanita kayak hak pendek, ya.
Terus sepatu yang hak 5 cm kita bikin macam-macam. Sampai kayak sepatu-sepatu flat gini kita juga bikin kayak gitu. Jadi kita benar-benar konsentrasi di sepatu wanita, kita bikin beragam jenis model ya. Nah, jadi tempat kerja kita tuh kayak gini kurang lebih. Ini ruangan finishing. Ini kadang-kadang jadi meja saya juga kalau buat apa namanya ngecek-ngecek kerjaan, ngatur-ngatur kerjaan di sini. Kayak gitu. Nah, kalau pabrik ya kelihatannya kayak gini ya. Maaf ya kalau kelihatannya kotor gitu ya. Memang pabrik tuh kayak gini gitu. Di ini pabrik ini lantai 3. Ini lantai 3, oke. Ini kalau bisa teman-teman lihat ini banyak mesin-mesin jahit ya. Ya. Ini tempat proses pembuatan upper sepatu. Jadi semua upper sepatu ini kita udah bikin masing-masing mejanya ya buat mereka kerja. Jadi mereka rakit semua di sini. Dari gambaran turun ke sini buat dirakit mukanya gitu, upper sepatunya. Kayak gitu. Nah, di belakangnya kita bisa lihat ini tempat assemblingnya. Jadi setelah upper sepatu tuh jadi semua di sini. Oke. Pindah ke sini. Ini tuh tempat assembling sepatunya. Jadi upper sepatu di assembling di sini kayak gitu. Nah, kalau di sini kita nggak pakai mesin. Kenapa? Karena di sini ini masih pakai kerajinan tangan, teknik. Jadi nanti sepatunya tuh semua uppernya tuh ditarik gitu, dipasin sama siola sininya gitu. Nanti uppernya itu kan biasa dibikin udah per size per nomor. Jadi nanti di sana itu mereka kerja udah tinggal nyesuaiin aja. Misal kayak nomor 36, 36, 37, 37 gitu. Jadi di sini semua nggak pakai mesin. Kalau di bagian assemblingnya semua masih pakai kerajinan tangan kayak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini ada mesin press. Oke, jadi ketika sepatunya ini udah jadi dari sini, mereka harus press dulu di sini. Jadi anggaplah ini sepatu. Ini biasa ditaruh di sini, lalu nanti ditekan, oke, nanti dia ngepres. Tujuannya supaya sepatunya kuat ya gitu. Jadi soalnya nggak gampang kebuka kayak gitu. Jadi lebih bagus juga. Di sebelahnya ini ada mesin oven. Jadi mesin oven ini berguna ketika sepatu udah dilem. Biasa kan lem itu butuh pengeringan. Nah, ini mesin oven ini dia membantu pengeringan kayak gitu. Maaf ya gelap nggak kelihatan. Jadi sepatunya nanti ditaruh di sini semua disusun. Ini kurang lebih ditaruh selama 15 menit, 15 sampai 20 menit lah gitu. Nanti dia akan benar-benar dikeringin di sini sampai lemnya tuh benar-benar mantap gitu. Jadi ketika keluar dari sini sepatunya tuh lemnya udah kering. Jadi udah siap untuk ditempel. Udah mantap gitu. Nah, ini jadi yang saya bilang tadi ya, ini mesin-mesinnya semua kita sangat membutuhkan mesin jahit banyak karena kita memang pakai banyak karyawan untuk rakit-rakit untuk bikin upper ya, upper sepatunya kayak gitu. Nah, di sini itu kalau lagi rame ya, kalau di sini umumnya sih rata-rata karyawan bisa sampai 30 di sini. Ya, full. Jadi di sini benar-benar lagi padat banget kalau lagi produksi. Kebetulan nih lagi libur, jadinya kita bisa syuting-syuting. Tapi nanti di part kedua saya coba usahain. Saya ambil beberapa video mereka waktu lagi proses produksinya ya. Gitu. Jadi kita tunggu aja nanti. Oke, jadi mungkin videonya sampai sini dulu. Tadi kita juga udah keliling ya di tempat produksinya ini. Kita udah lihat beberapa mesin-mesin yang tadi udah sempat saya jelasin yang cukup membantu kita dalam proses manufaktur produksi sepatu. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi di video part kedua, saya akan coba bikinin video pas mereka proses pembuatannya gitu, supaya teman-teman juga ada gambaran kira-kira proses pembuatan sepatu dari bahan mentah sampai ke bahan jadi kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran, ayo boleh subscribe dulu video channel Winandi Sudarso ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di Winandi Sudarso channel. Dan bantu share juga ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu tentang proses produksi manufaktur sepatu, khususnya untuk sepatu wanita. Kayak gitu. Jadi
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.